Hosana bagimu Tuhan atas langit dan bumi. Hosana bagimu yang datang dalam nama Yesus yang memerintah atas segala bangsa. Kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dengan senang hati kami menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menghormati kekudusan Tuhan. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya, sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama kita merendahkan di hadapan Tuhan. Dan kita pagi ini kalau kita ada bersama-sama, itu semua karena kuasa Roh Kudus, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saudara mau saudara bisa beribadah kepada Tuhan pada pagi ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Baik, kami saudara dikasih oleh Tuhan, pada pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan buat kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Sudah dikasih oleh Tuhan di awal tahun 2021, sejak dari awal Januari tanggal 1 sampai pada bulan Februari, hari ini sudah tanggal 21. Saudara, udah berapa minggu saya terus berbicara mengenai kemenangan demi kemenangan. Saudara, itu artinya perhati baik bahwa Tuhan itu benar-benar menghendaki supaya kita benar-benar menjadi pemenang. Amin. Jangan kita menjadi pecundang, tetapi menjadi pemenang. Jangan kita ditaklukkan oleh arus dunia, tapi kita yang harus menaklukkan dunia. Jangan kita ditaklukkan oleh godaan dosa, tapi kita yang harus menaklukkan godaan dosa. Kita lihat bersama-sama Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Baik Bapak Ibu, kita baca bersama-sama Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14. 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Haleluya. Berarti sudah dikasih oleh Tuhan. Saya mencatat kalimat ini, saya kasih warna. Itu artinya ini merupakan kalimat inti buat kita. Berarti baik, mereka bersama-sama dengan dia juga akan apa? Menang. Yaitu mereka yang apa? Terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Haleluya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhati baik bahwa Tuhan telah berfirman, Tuhan telah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Di dalam kitab Wahyu ditegaskan bahwa mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Anak domba itu adalah Yesus. Perhati baik, Yesus. Lalu dikatakan karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, penguasa di atas segala penguasa di bumi ini. Lalu dikatakan mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan berbicara mengenai rahasia kemenangan sejati. Berarti baik, rahasia kemenangan sejati. Bagaimana saudara dikasih oleh Tuhan supaya kita mendapatkan kemenangan sejati? Kemenangan sejati hanya didapati di dalam Yesus. Katakan amin. Di luar daripada Kristus yang ada hanyalah kepalsuan, yang ada hanyalah sifatnya sesaat dan sementara. Tapi kemenangan dalam Kristus itu membawa kepada kekekalan selama-lamanya. Haleluya. Terlihat. Berarti sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab menerjemahkan kata victory, kemenangan, yaitu selalu menang, tampil terus menjadi pemenang. Orang yang menang adalah orang yang bersama dengan Tuhan, yaitu mereka yang apa? Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jangan hanya menjadi orang yang
juga jadi orang yang terpilih. Jangan hanya batas sampai dipanggil saja dan dipilih saja, tapi saudara harus sampai kepada kesetiaan, setia sampai mati. Ikut Tuhan sampai mati. Kalau hari ini kita bisa ada bersama-sama, kita bisa mengikuti Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan, karena kita adalah orang-orang terpanggil. Banyak orang terpanggil, tapi mereka tidak mengikuti panggilan itu. Dan kalau Bapak Ibu hari ini bisa datang juga dan mendengarkan firman Tuhan, itu karena Bapak Ibu memilih untuk mengikuti panggilan itu. Katakan amin. Dan jangan hanya sampai pada batas dipanggil, tapi saudara harus jadilah pribadi-pribadi yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan. Dan juga jangan sampai pada batas terpilih, tapi jadilah pribadi yang setia kepada Tuhan, setia sampai mati. Alkitab mengatakan, hendak engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan sekarang kita akan lihat, saya akan menjelaskan mengenai rahasia kemenangan sejati. Haleluya. Kita melihat rahasia kemenangan sejati di dalam Kristus. Rahasia kemenangan sejati di dalam Yesus. Kita percaya saudara dikasih oleh Tuhan, karena kemenangan sejati saudara itu semata-mata hanya diperoleh dalam Kristus. Tetapi bagaimana sikap kita untuk menerima kemenangan sejati yang telah diberikan oleh Kristus bagi kita? Kemenangan sejati itu sesungguhnya sudah tersedia, itu sudah diberikan buat saudara dan saya. Karena kemenangan sejati semua sudah terlaksana di atas kayu salib. Amin. Makanya sebelum detik-detik terakhir jantungnya berhenti untuk berdenyut secara manusiawinya, menghembuskan nafas terakhir secara manusiawi, ia berkata, sudah selesai. Artinya semua persoalan masalah, semua kutuk-kutuk, semua ikatan dosa, semua belenggu dosa, semua sakit penyakit, semua problem pergumulan hidup, semua sudah selesai di atas kayu salib. Diberikanlah kemenangan bagi saudara dan saya. Tinggal kita menerima kemenangan itu. Haleluya. Rahasia kemenangan sejati di dalam Kristus. Yang pertama saya dikasih oleh Tuhan, rahasia memperoleh kemenangan sejati di dalam Kristus. Yang pertama adalah mereka yang terpanggil. Saya cukup menjelaskan di satu ayat ini saja, yaitu baik pasal 17 ayat 14. Berarti baik, orang-orang yang disebut dengan memperoleh kemenangan sejati atau mereka yang menerima kemenangan sejati adalah mereka yang terpanggil. Wahyu pasal 17 ayat 14 bagian B. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil. Haleluya. Siapa yang terpanggil? Yaitu mereka yang mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua manusia di muka bumi dipanggil. Semua manusia di muka bumi dipanggil, tapi yang terpanggil hanya mereka yang mau mengikuti Tuhan. Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalimat ini, pernyataan Yesus ini kepada siapa? Hanya kepada siapa, saudara? Pernyataan Yesus Kristus ini yaitu bagi semua manusia di muka bumi, bagi semua suku, kaum, bangsa dan bahasa, bagi semua agama tanpa terkecuali. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tetapi mereka yang disebut dengan menerima kemenangan sejati, yaitu mereka yang mau menerima atau mereka yang mau mengikuti panggilan Yesus itu. Amin. Setiap orang yang punya persoalan, punya masalah, punya problem, punya tekanan, punya sakit penyakit, punya pergumulan hidup, Yesus berkata, marilah kepadaku. Jadi mereka yang terpanggil adalah mereka yang mendengarkan panggilan itu dan mereka yang mau mengikuti panggilan itu. Mereka itulah yang disebut dengan akan menerima kemenangan sejati. Haleluya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat,
Semua manusia punya persoalan hidup. Tidak ada manusia yang terlepas dari masalah. Betul apa benar? Semua manusia punya pergumulan hidup. Tidak ada manusia yang tidak punya pergumulan. Presiden punya pergumulan. Paus yang dianggap Bapak suci oleh umat Katolik punya pergumulan. Tidak ada manusia yang tidak punya pergumulan. Maria, wanita terpilih yang melahirkan Yesus, punya pergumulan. Betul apa enggak? Punya pergumulan Bapak Ibu. Karena pergumulan bagaimana seorang perawat tiba-tiba dia harus mengandung. Apa kata dunia? Orang akan berkata, dia berzina di mana ini? Dia berselingkuh di mana? Pergumulan hidup. Yusuf punya pergumulan apa enggak? Punya pergumulan sekarang. Dia berpikir bagaimana mungkin saya baru tunangan dengan dia sudah hamil. Punya pergumulan. Itu artinya semua manusia di bawah kolong langit tidak ada yang terlepas dari pergumulan hidup. Artinya semua pasti punya pergumulan. Semua pasti punya masalah. Semua pasti punya problem. Semua pasti punya tekanan. Semua pasti punya tantangan hidup. Semua pasti punya masalah. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku. Perhatikan kalimat ini. Marilah kepadaku, hai orang Israel yang punya masalah berat. Apakah begitu bunyinya? Tidak. Tetapi perhatikan kalimat ini. Marilah kepadaku semua. Kata semua artinya tidak terkecuali. Semua yang punya beban berat, masalah, persoalan, problem, sakit, penyakit, masalah, marilah datang kepadaku. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Aku akan berikan kesembuhan bagimu. Aku akan berikan jawaban bagimu. Aku akan berikan solusi bagimu. Aku akan berikan jalan keluar bagimu. Aku akan memberkati kamu. Aku akan menolong kamu. Tapi bagi mereka yang mau mengikuti panggilan itu, mereka yang mengikuti panggilan itulah yang terpilih. Yang terpilih. Jadi Yesus tidak memilih-milih, tapi mereka yang mengikuti itulah yang terpilih. Tuhan tidak pilih kasih Bapak Ibu. Tuhan mengasihi semua manusia di muka bumi. Tuhan mati bagi semua manusia di muka bumi. Buktinya hari ini antara orang benar, orang fasik, antara orang percaya maupun orang tidak percaya, bahkan mau PKI, mau komunis pun hari ini kasih Tuhan sama rata dengan orang percaya. Diberikan nafas yang sama, diberikan hari yang sama, diberikan matahari yang sama, diberikan musim yang sama, diberikan nafas hidup yang sama. Kasih Tuhan tidak membeda-bedakan Bapak Ibu. Haleluya. Tapi bagi mereka yang menerima kemenangan sejati ialah mereka yang terpanggil. Jadi mereka yang terpanggil ialah mereka yang mau mengikuti panggilan itu. Itulah terpanggil. Haleluya. Jadi yang pertama, rahasia memperoleh kemenangan sejati, yang pertama adalah mereka yang terpanggil. Mereka yang terpanggil adalah mereka yang mau mengikuti panggilan itu. Itulah yang terpanggil. Haleluya. Itulah sertifikasi oleh Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil, maka segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah sebuah proses dari Tuhan untuk kehidupan kita. Haleluya. Itu adalah sebuah proses dari Tuhan untuk kehidupan kita. Dan kita harus punya kesadaran itu. Jadi kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil, kalau saudara sadar bahwa saudara adalah orang-orang yang terpanggil karena mau mengikuti panggilan itu, maka dalam mengikuti panggilan tentunya pasti ada proses. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu merupakan proses dari Tuhan untuk pembentukan kekuatan komitmen kita untuk dipanggil, kekuatan komitmen kita untuk menjadi orang-orang yang terpanggil. Haleluya. Saya berusaha untuk berkomitmen untuk menjadi orang yang terpanggil. Amin. Haleluya. Saudara berkomitmenlah untuk menjadi orang-orang yang terpanggil. Haleluya. Perhati baik. Masalah dan tantangan yang kita hadapi adalah proses harga iman, agar kita bisa mengalami kemenangan sejati dan tampil menjadi lebih dari para pemenang. Perhati baik. Jadi harga iman adalah proses. Betul apa enggak? Benar, sudah dikasih Tuhan. Kalau saudara punya iman untuk mengalami mujizat kesembuhan, itu proses Bapak Ibu. Ada proses di mana Tuhan melihat iman saudara kuat apa enggak.
maka saudara berdoa, Tuhan sembuhkan penyakitku, Tuhan tidak langsung sembuhkan. Bukan karena Tuhan lambat menolong, bukan karena Tuhan tidak mendengar, bukan karena pendengarnya Tuhan tajam, tapi Tuhan mau proses imannya ini benar apa enggak, imannya ini serius apa enggak, imannya sungguh-sungguh apa enggak, imannya ini dasar apa enggak, sebesar apa imannya. Jadi semua berjalan melalui proses. Amin. Kalau saudara lapar mau makan pun saudara pulang ke rumah, saudara perlu harus masak dulu. Amin. Kalau saudara berkata, saya mau masak, saya langsung mampir ke warung. Di warung pun saudara harus tunggu proses dulu. Saudara sudah pesan, tunggu tukang masaknya. Saya pernah pergi di sebuah warung Bapak Ibu. Karena saya sudah lapar. Oh ya, saya beringat di Sorang. Karena saya dari Lempake mampir itu lapar, lambung saya pergi. Saya mampir di warung. Baru pas suasana hujan gerimis agak dingin, saya bilang udahlah, kali ini saya pesan teh panas. Bapak Ibu, saya bilang Bu, saya pesan teh panas dan saya pesan lawak satu. Saya duduk hampir 2 jam, ya ampun lamanya dia kerjakan. Udah lama, salah lagi Bapak Ibu. Keluar dari sana, bukan ayam lalap, tapi yang dikasih adalah nasi goreng dan kopi. Saya bilang Bu, mohon maaf Ibu dengar nggak tadi saya pesan teh panas dan lalap, bukan kopi dan nasi goreng. Dia bilang, oh iya apa? Sebenarnya Abu, masa Ibu ini baru berapa lama tadi saya pesan? Oh Ibu sudah lupa, udah itu lama lagi. Waduh Bapak minta apa? Tadi saya pikir Bapak pesan kopi, jadi kebetulan ada kopi, saya suruh anak saya pergi. Lalu saya harus goreng nasi lagi. Ya ampun Bapak Ibu, antara marah dan tidak, antara kecewa, hati dongkol. Tapi di sisi lain saya kasihan juga karena ibu ini sudah lama mengerjakan, bahwa ibu agak sudah usia agak tua sudah. Saudara Bu, nggak apa-apa, kasihan juga ibu sudah kerjakan, walaupun bukan ini yang saya pesan, tapi kasihan juga ibu kerjakan. Tapi mohon maaf, nasi gorengnya saya makan, kopinya saya tidak minum. Sekarang saya tidak minum kopi, tolong bikinkan teh. Tolong cepat ya gue, dari tadi sudah beri lambung saya. Oh ya minta Pak, tunggu sebentar ya Pak, ya. Jadi Bapak Ibu, semuanya proses. Amin. Haleluya. Jadi pertama, masalah dan tantangan yang kita hadapi adalah proses harga iman. Agar kita bisa mengalami kemenangan sejati. Untuk mengalami kemenangan sejati harus melewati sebuah proses yang disebut dengan proses iman. Karena harga kemenangan sejati adalah proses iman. Dan harga iman adalah proses. Haleluya. Maka pada akhirnya saudara saya, kita akan tampil menjadi lebih daripada pemenang. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, saudara-saudara dikatakan begini, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akhir yang lain oleh kasih. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Untuk merdeka. Merdeka ini berbicara tentang kemenangan. Haleluya. Kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan kita memanfaatkan, mempergunakan kemerdekaan untuk apa? Untuk melayani satu sama lain. Kita mempergunakan kemerdekaan untuk memuliakan Tuhan, pergunakan kemerdekaan untuk menyukakan hati Tuhan, pergunakan kemerdekaan untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan pergunakan kemerdekaan untuk hidup dalam dosa. Jangan pergunakan kemerdekaan untuk hidup di dalam arus dunia, hidup dalam dunia. Tapi pergunakan kemerdekaan untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan, melayani satu sama lain, untuk berbuat baik, untuk menyukakan hati Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk membesarkan misi kerajaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, seperti kasih kita perhati baik. Kalau kita sudah terpanggil dan dimerdekakan Kristus, kalau kita sudah terpanggil dan dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi kembali ke dalam hidup di dalam dosa. Janganlah kembali ke dalam kehidupan yang lama. Janganlah kembali ke dalam kehidupan duniawi. Jangan menjerumuskan diri ke dalam duniawi. Tetapi kalau kita masih bergaul dan
tetapi kalau kita masih bergaul dalam cara hidup yang lama, kita akan terjerat dan tidak akan lepas daripadanya. Jangan kemerdekaan kita disalahgunakan untuk melakukan dosa kembali. Ingat pertanyaan kalimat ini. Kalau kita masih bergaul dalam cara hidup yang lama, kita akan terjerat dan tidak akan lepas darinya. Jadi kalau orang masih bergaul dalam kehidupan duniawi, kehidupan yang lama, maka dia sulit untuk terlepas dari sana. Ada sebuah iklan rokok, lama sudah, sekitar tahun 2000, iklan rokok sekitar tahun 2010-2011. Iklan rokoknya berbunyi begini, dalam bahasa Inggris dia bilang begini: once you go to the back, you cannot go to the back. Once you go to the back, you cannot go to the back. Saya menerjemahkan dengan bahasa saya, dengan bahasa firman Tuhan. Sekali Anda pergi ke dalam kegelapan, Anda sulit untuk kembali dari sana. Amin. Sekali Anda berbuat dosa, Anda sulit untuk terlepas dari dosa. Sekali Anda berbohong, Anda tersulit untuk lepas dari kebohongan. Sekali Anda berdusta, Anda sulit untuk terlepas dari dusta. Sekali Anda menipu, Anda sulit untuk terlepas dari penipuan. Makanya orang kalau sudah menipu, satu kali dia menipu, dia membutuhkan 1000 tipu untuk menutupi satu tipu. Satu kali orang berbohong, dia butuh 1000 kebohongan untuk menutupi satu kebohongan. Padahal makin banyak kebohongan. Haleluya. Jadi pertimbangan, kalau kita masih bergaul dalam cara hidup yang lama, kita akan terjerat dan tidak akan lepas darinya. Once you go to the back, you cannot go to the back. Sekali Anda pergi ke dalam kegelapan, Anda sulit untuk lepas dari sana. Haleluya. Jangan kemerdekaan kita disalahgunakan untuk melakukan dosa kembali, tapi manfaatkanlah kemerdekaan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada akhirnya, saudara dan saya, kita bukan hanya terpanggil, tapi kita akan masuk kepada fase yang kedua, yaitu terpilih. Haleluya. Karena itu, ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama itu apa? Itu perjanjian Allah dengan siapa? Dengan Adam. Perjanjian Allah itulah perjanjian pertama, perjanjian Allah dengan Adam. Dan berarti baik, mulai keturunan Adam terus hidup dalam dosa. Akhirnya bukan Tuhan yang membatalkan perjanjian, tapi manusia yang membatalkan perjanjian itu. Lalu sampai kepada Abraham, Tuhan kembali berjanji. Sampai kepada Abraham, Tuhan terus kembali terus berjanji. Sampai Musa, Tuhan terus berjanji lagi. Abraham, Ishak, Yakub, keturunan dari keturunan, Tuhan terus berjanji untuk membawa kepada penyelamatan. Sampai pada akhirnya, satu-satunya tidak bisa dengan cara lain. Tidak ada pilihan lain. Satu-satunya, Tuhan harus datang ke dalam dunia. Dia hadir di dalam dunia dengan rupa sama seperti manusia. Untuk apa? Untuk menggenapi perjanjian itu. Domba tidak cukup. Domba tidak bisa. Satu-satunya harus darah. Darah itu pun bukan darah manusia. Satu harus darah sang pencipta, darah Tuhan. Haleluya. Karena pertimbangan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya apa? Mereka yang telah terpanggil, pada kalimat ini, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang telah dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Haleluya. Wow, Tuhan memberi kemerdekaan buat kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, darah Yesus diberikan secara gratis kepada kita. Bukan karena murah. Sekali lagi, darah Yesus diberikan secara gratis kepada kita, kepada saudara dan saya, bukan karena murah, namun karena terlalu mahal dan mulia. Manusia tidak mampu membelinya. Makanya udah
kasih gratis saja. Haleluya. Saya pernah pergi pelayanan kalau pakai Bapak Ibu. Saya nggak sadar kalau saya nggak bawa duit di dompet saya. Tiba-tiba saya sama saudara Andi waktu itu, motor bensin saya habis, bensin motor saya habis, bensin motor Andi pun habis. Mudah kita jalan pelan-pelan supaya kita lihat isi dulu. Tapi saya nggak kepikir kalau saya nggak bawa duit. Udah pas kami isi selesai, motor saya 3 liter, motor Andi 2 liter, jadi 50.000. Udah isi, buka dompet, ya ampun gak ada duit, lupa bawa duit. Akhirnya saya bilang, Bu, mohon maaf Bu, saya lupa bawa duit Bu. Tapi mohon maaf Bu, saya nggak nipu Bu. Sekarang saya gak di KTP saya. Ditanya dari mana? Saya dari Lempake. Orang Lempake sudah bukan, saya orang Tanjung. Tapi saya pelayanan ke Lempake. Pelayanan apa? Saya bilang OGK. Apa saya pendeta Bu? Jadi kami pelayanan di Lempake. Kemarin dan ini kami pulang ke Tanjung. Dia bilang ini. Itu nggak apa-apa, dosa bayar, nggak apa-apa, dosa bayar. Sebegini aja Bu, Ibu taruh KTP saya. Nanti minggu depan saya balik, dosa bayar. Saya taruh KTP saya sini. Dia bilang nggak apa-apa, dosa bayar. Yang ingat Bapak Ibu, karena saya nggak bawa duit, dikasih gratis, dikasih gratis bukan karena bensin itu murah, dikasih gratis karena memang saya nggak bisa bayar. Tapi minggu berikutnya saya tetap ingat, akhirnya kami mampir beli bensin di tempat itu juga, kami mampir beli bensin dan saya bayar 2 kali lipat dengan minggu yang lalu. Itu udah, sudah nggak apa-apa, jangan. Sebelum ini usaha, saya harus bayar. Karena niat saya kan saya mau bayar, Bu. Saya bukan mau ngutang atau saya bukan mau minta-minta. Saya bayar. Akhirnya saya bayar lagi Bapak Ibu. Dan akhirnya orang itu kami jadi langganan. Jadi setiap kali kalau saya kesana pasti ada saat lima bensin habis saya mampir beli di situ. Nah suatu ketika memang karena sudah jadi langganan, sudah jadi baik Bapak Ibu. Akhirnya waktu itu saya nggak bawa duit juga. Akhirnya kami mampir isi bensin waktu itu, saya bilang Pak nanti minggu depan saya datang terus saya bayar ya. Oh iya Pak nggak apa-apa, saya sudah percaya sama Bapak. Saya bilang tapi Pak tetap saya harus taruh KTP saya. Nggak usah Pak, nggak usah nanti minggu depan aja. Dan pada minggu berikutnya kami datang pas mau bayar, dia bilang Pak saya isi bensin dan saya bayar dengan minggu kemarin. Dia bilang enggak, minggu kemarin sudah dibayar Pak. Semua siapa yang bayar? Dia bilang anggota Bapak. Bapak sudah diisi yang bayar. Padahal kami nggak kasih tahu mereka loh. Tapi sih bayar. Saya nggak tahu sih tahu dari mana. Jadi sudah dikasih. Jadi perhatikan. Jadi darah Yesus diberikan secara gratis kepada kita bukan karena murah, namun karena terlalu mahal, terlalu mulia. Manusia tidak sanggup membelinya. Sekalipun dengan cara apapun tidak sanggup. Makanya Tuhan berikannya secara gratis. Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada manusia. Dan waktu kita sadar itu adalah kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Jadi kita harus menyadari bahwa darah Yesus diberikan cuma-cuma kepada kita bukan karena murah, namun karena terlalu mahal, terlalu mulia, dan karena itu adalah semata-mata karena anugerah Allah Bapa buat hidup kita. Amin. Itu semata-mata karena kemurahan Allah Bapa buat hidup kita. Haleluya. Sehingga diberikan secara gratis buat saudara dan saya. Yang kedua, kita melihat rahasia memperoleh kemenangan, menerima kemenangan sejati di dalam Kristus. Yang kedua adalah mereka yang telah dipilih. Perhatikan baik. Jadi rahasia menerima kemenangan sejati, yang pertama adalah mereka yang terpanggil. Mereka yang terpanggil adalah mereka yang mengikuti panggilan itu. Dan yang kedua adalah mereka yang terpilih. Jadi bukan hanya dipanggil, tapi dipilih. Wahyu pasal yang 17 ayat 14 bagian C. Mereka yang telah dipilih. Seorang dikasih perhatian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatian. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Siapakah bangsa yang terpilih? Ialah mereka yang terpanggil. Siapakah mereka yang terpanggil? Ialah mereka yang mengikuti panggilan
panggilan, mereka itulah yang terpanggil. Mereka yang terpilih adalah mereka yang terpanggil. Jadi saudara jangan hanya menjadi terpanggil, tapi saudara harus masuk sampai pada fase terpilih. Amin. Menjadi orang yang terpilih. Karena firman Tuhan berkata di 50, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Amin. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Kita melihat Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 14 berkata begini Bapak Ibu. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah Yesus memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saya bacakan dari ayat pertama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, dan ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Perhati baik. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang jumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kerah gigi. Ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ingat, waktu raja itu memerintahkan hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang mereka jumpai di simpang-simpang jalan. Setiap orang yang kamu jumpai, undanglah mereka kemari. Dan akhirnya banyak yang tidak mau datang, tetapi sebagian mereka datang. Lalu waktu mereka yang datang itulah yang disebut dengan mereka yang dipanggil. Tapi waktu mereka yang dipanggil, yang masuk dalam pesta itu, ada satu yang tidak terpilih karena tidak berpakaian pesta. Berpakaian pesta ini bukan berbicara tentang pakaian yang harus pakaian yang rapi, tapi secara rohani pakaian pesta ini berbicara tentang sikap hati yang kudus, sikap hati yang suci, iman yang suci di hadapan Tuhan. Mengapa engkau datang kepada Tuhan? Engkau tidak percaya kepadaku? Engkau tidak hidup dalam kekudusan? Ikatlah dia, campakkanlah ke dalam tempat yang paling gelap. Di sana terdapat ratap, tangis dan kerah gigi. Itulah penyiksaan selama-lamanya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan hanya menjadi orang yang dipanggil, tapi jadilah orang yang terpilih. Amin. Dan orang yang terpilih itulah yang menikmati kerajaan Allah. Haleluya. Kasih tahu lalu saudara dan katakan, aku mau jadi yang terpilih. Aku mau jadi yang terpilih. Demikian juga saudara, hari-hari kita melihat banyak orang terpanggil masuk gereja, tapi ada sedikit yang tidak terpilih. Jadilah orang yang terpilih. Amin. Haleluya. Jadilah orang yang terpilih.
karena kita akan masuk dalam kerajaan kekal. Pada akhir zaman ini akan terjadi banyak kejatuhan manusia karena tidak tahan akan proses dari Tuhan. Banyak yang terpanggil tetapi tidak terpilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak bisa dikasih oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang terpanggil dan terpilih dengan mempertahankannya melalui kehidupan doa dan firman. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang terpilih, tidak hanya terpanggil, tetapi kita harus menjadi orang yang terpilih, yaitu mempertahankan hidup itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup dalam kehidupan doa dan firman Tuhan. Karena waktu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita terus hidup dalam kehidupan doa kita, terus hidup dalam kehidupan firman Tuhan, menghidupi setiap firman Tuhan, hidup dalam kedekatan dengan Tuhan, memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan, memiliki waktu-waktu penyembahan untuk menyembah Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang terpilih. Mempertahankan itu dengan hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kedekatan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hargailah keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan buat kita. Biarlah hidup kita saat ini dan anak cucu kita dicipta oleh Tuhan dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Para teman saudara, ketika Tuhan, kalau Tuhan berbicara kepada Ishak, dia berkata, aku ingat ayahmu Abraham karena aku telah berjanji kepadanya. Ketika Tuhan berbicara kepada Yakub, Tuhan berkata, aku ingat janjiku kepada ayahmu Ishak dan Abraham. Bahkan ketika Tuhan memberkati Daud, dia berkata, aku ingat karena engkau mengikuti ketetapanku seperti nenek moyangmu. Ketika Tuhan berbicara kepada Salomo, Tuhan berkata, karena engkau telah mengikuti jejak ayahmu Daud yang hidup takut akan Tuhan. Ya saudara, biarlah anak cucu kita menjadi anak cucu yang dicinta oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan berkata kepada anak cucu kita, karena aku ingat engkau mengikuti, engkau menuruti segala perintahku seperti ayahmu, ibumu, nenek moyangmu. Haleluya. Jangan sampai Tuhan berkata, karena engkau telah dekil hatimu sama seperti ayah nenek moyangmu yang telah memberontak terhadap aku. Wow, saudara, itu sangat menyedihkan. Jangan sampai Tuhan berbicara pada anak cucu, jangan sampai Tuhan katakan, engkau memberontak kepadaku seperti ayah ibumu, seperti nenek moyangmu yang telah memberontak kepadaku. Tapi biarlah sudah dikasih Tuhan, jadilah orang yang mewariskan keturunan ilahi, mewariskan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga Tuhan akan berbicara kepada generasi berikutnya. Tuhan akan berbicara kepada anak cucu kita. Tuhan akan berkata, karena engkau telah menuruti segala perintahku sama seperti ayah ibumu, sama seperti nenek moyangmu yang juga turut perintah-perintahku. Haleluya, haleluya. Yang terakhir sudah dikasih Tuhan, yang terakhir, rahasia memperoleh kemenangan sejati dalam Kristus, yaitu mereka yang setia. Amin, saudara, yaitu mereka yang setia. Jadi bukan hanya dipanggil, tapi terpilih. Bukan hanya sampai yang dipilih, tapi yang setia. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika seseorang meraih kemenangan, saya kasih contoh saudara. Kalau orang yang mau menjadi juara Indonesian Idol, pertama mereka harus melewati proses, yaitu yang pertama disebut dengan proses audisi. Waktu proses audisi, Bapak Ibu, semua siapa saja boleh mendaftar, tapi yang dipilih hanya mereka yang lolos audisi. Nanti mereka yang lolos audisi, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Nanti mereka yang benar-benar akan masuk kepada ajang kontestan, yaitu mereka yang benar-benar terpanggil, yaitu mereka yang setia. Mereka yang terpanggil, yaitu mereka yang benar-benar melewati masa proses terpilih melalui audisi. Lalu yang baru menjadi pemenang, yaitu mereka yang mau setia sampai akhir. Amin. Setia sampai akhir. Ada banyak orang sudah melewati masa proses audisi, sudah lolos, udah terpilih, udah dipanggil, udah terpilih, tapi tidak setia. Akhirnya dia berhenti tengah jalan. Akhirnya dia tidak masuk ke sana. Tapi biarlah mereka lah yang setia. Amin. Haleluya. Begitu juga ketika kalau diadakan perlombaan nyanyi vokal grup. Waktu nyanyi vokal grup pertama harus melewati proses audisi.
semua bisa mendaftar melalui audisi, tapi hanya mereka yang dipilihlah yang masuk dalam grup itu. Nanti mereka yang terpilih masuk dalam grup itu, tapi yang kadang biasanya ada orang yang sudah terpilih, terpanggil dan terpilih masuk melalui vokal grup itu, sudah masuk dalam grup itu, tapi biasanya yang akan masuk sampai pada hari pertandingan hanya mereka yang setia. Ada orang yang biasanya udah pas mau masuk pertandingan, dia gagal, nggak mau ikut, banyak alasan ini, alasan itu. Mama Anda izinkan, bapak nggak izinkan pergi jauh, mama nggak mau kalau saya pergi jauh ke Jakarta. Nah akhirnya nggak ikut. Kenapa? Tidak setia. Saudara, jadilah orang yang setia. Amin. Haleluya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal pasal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jadilah orang yang setia. Haleluya. Kesetiaan dalam Alkitab berarti dipercayai, pistos, yang artinya faithful atau setia. Dan faithful atau pistos artinya apa? Maksudnya baik, worthy of trust, layak untuk dipercayai. Semakin kita diberkati dan dipercaya oleh Tuhan dalam perkara besar, semakin kita harus tetaplah setia. Amin. Setia dalam hal apa? Setia dalam ikut Tuhan. Setia dalam apa? Setia dalam beribadah kepada Tuhan. Setia dalam apa? Setia dalam melayani Tuhan. Setia dalam apa? Setia dalam melakukan segala ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Semakin diberkati, semakin diberi berkati, semakin diberkati, tetaplah setia. Setia dalam apa? Setia dalam hal membayar persetujuan. Saya belajar setia dan terus setia. Tuhan terus makin memberkati, makin memberkati. Di saat orang berhenti setia, di saat itu dia sedang menghentikan berkat mengalir ke dalam hidupnya. Haleluya. Tetaplah setia. Kasih tahu kiri kanan, tetaplah setia. Kasih tahu kiri kanan, apapun situasi, kondisi, keadaan, tetaplah setia. Haleluya. Saya tutup. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, perhati baik. Marilah menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan. Di dalam Wahyu pasal 10 ayat B berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pastinya Tuhan menghendaki setiap orang percaya memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang radikal. Begitu juga saudara kasih oleh Tuhan. Saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan mengalami kemajuan iman, agar kita menjadi efektif, menjadi garam dan terang bagi dunia. Selamat meraih kemenangan sejati dalam Kristus. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.